menanggulanginya. Sampah plastik masih menjadi masalah bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Next. Nah, menurut artikel yang saya baca, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Nofijal Tahar menyatakan sampah plastik telah menjadi isu global sampai-sampai menjadi perhatian dunia. Jim Yong Kim kala berkunjung ke Bali. Sejak 2002 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Dari yang tadinya 11% menjadi 16%. Ibu Nofijal, sumber kompas.com. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik itu masih menjadi masalah untuk penyebaran lingkungan di bumi maupun di Indonesia, khususnya itu nomor 1 kalau tidak salah. Nah, di mana seperti yang kita ketahui juga penggunaan sampah plastik zaman sekarang itu sangat-sangat luas sekali. Makanya dari itu saya ingin menanggulanginya dengan cara membuat Jalakap. Next. Apa itu Jalakap? Next. Jalakap adalah wadah atau gelas yang ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami yaitu bubuk rumput laut tanpa pemanis buatan dan gelatin dan aman untuk semua kalangan dari anak-anak hingga kalangan dewasa. Nah, keunggulan di sini juga Jalakap ini yaitu yang saya harapkan bisa mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah plastik. Seperti itu, Pak. Next. Manfaat dengan adanya pembuatan Jalakap yang saya harapkan pertama dapat mengurangi sampah plastik tentunya, dimana banyak banget sekarang ya sampah-sampah plastik itu setelah digunakan itu kan biasanya langsung dibuang dan jadi sampah. Nah, keunggulan dari Jalakap ini tuh setelah kita menggunakannya, yang pertama bisa kita makan, yang kedua kalau misalnya kita tidak dimakan juga bisa dibuang, itu akan menjadi humus ataupun pupuk untuk tanaman seperti itu. Dan juga manfaat untuk kesehatan di sini kan dari bubuk rumput laut ya. Rumput laut itu mengandung kolagen yang bagus untuk kulit, dan juga rumput laut ini kan sumber serat ya, jadi bagus juga untuk pencernaan seperti itu. Terus yang keduanya dapat menumbuhkan sikap produktivitas untuk kalangan sekitar. Ya, jadi seumpamanya kalau produk ini diproduksi secara luas atau global, maka kita akan membutuhkan banyak sumber daya manusia, di mana kita bisa mengurangi atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Yang ketiga, memajukan potensi wilayah. Oke, next. Nah, di sini potensi bisnis. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau Diskamlut Jabar Jafar Ismail mengatakan potensi budidaya rumput laut di Jawa Barat sangat besar, mencapai 50.000 hektar, terutama di kawasan Pantai Utara. Sumber www.bisnis.com tahun 2016. Next. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, yang sudah saya paparkan, ketika produk ini diglobalkan, maka kita akan membutuhkan banyak sekali rumput laut. Nah, maka dari itu mungkin kita akan membantu juga sumber daya yang sangat banyak juga, contohnya budidaya rumput laut. Seperti artikel yang saya paparkan di sini, Pemkab Karawang akan optimalkan budidaya rumput laut. Next. Dan di sini juga ada, yaitu pemerintah Kabupaten Karawang bakal mengoptimalkan. Berarti secara tidak langsung rumput laut di Indonesia itu mempunyai dampak positif sebenarnya, dan juga mempunyai potensi bisnis yang sangat luas, sementara di sini kita belum mengoptimalkannya. Nah, yang saya harapkan yaitu dari pembuatan Jalakap ini bisa meningkatkan potensi bisnis bagi wilayah Jawa Barat khususnya, seperti itu. And next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, potensi bisnisnya itu sangat-sangat besar. Keyword yang saya cari di Google, potensi bisnis, saya cari potensi bisnis rumput laut di Jawa Barat. Ternyata ini banyak sekali potensinya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan juga setelah saya cross check, ketahanannya ini itu mencapai 1-2 bulan dalam keadaan suhu dingin, dan juga saya sudah menganalisa juga ini tahan dingin dan juga tahan panas seperti itu. Dan juga potensi bisnis lainnya, kita bisa bekerja sama dengan restoran-restoran atau pengusaha-pengusaha di bidang minuman dan juga makanan seperti itu. Ya. Oke, cukup sekian paparan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti memang begini Pak, penyajiannya gimana? Enggak Pak, bisa kok dipegang juga kayak gitu. Penyajiannya gimana? Maksudnya kita jualannya kayak Pak, ini dipakai ya? Iya. Enggak, maksudnya dilepas juga bisa kok Pak. Enggak, maksudnya ini mau penjualannya kayak ini dijual. Oh ya, satuan. Mungkin kalau untuk sekarang target pasar itu lebih ke ke restoran yang menyediakan pengusaha-pengusaha makanan dan minuman seperti itu. Contohnya kalau misalkan saya atau dengan teman saya membuka usaha, itu akan menjadi nilai selling point untuk produk yang saya tawarkan kepada konsumen. Sudah dijual di mana?
Kita udah jualnya kayak apa nih? Iya, kalau untuk ini sih sebenarnya masih inovasi juga, karena memang saya lebih condong ke ingin mengurangi atau menanggulangi sampah yang ada di Indonesia sebelum ya, sebatas inovasi. Ide ya? Iya, ide seperti itu. Karena memang saya cukup prihatin juga dengan apa namanya sampah-sampah di Indonesia sering berceceran juga kan gitu, kayaknya ini banget. Mungkin kalau misalkan nanti ditambah lagi ilmunya, mungkin dari tekstur sendiri bisa dikembangkan, bisa seperti plastik gitulah. Kalau dikerasin, dibiarin keras, keringkan kan jadi keras ini sebenarnya. Kenapa Pak? Jadi dikeringkan kan jadi keras ini nanti. Iya. Bisa dipakai untuk ini kan? Iya, seperti itu Pak. Jadi plastik kan? Mungkin nanti kalau misalkan untuk lebih lanjutnya lagi bisa benar-benar dipadatkan ya seperti itu. Nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi minuman dalam kemasan seperti itu Pak. Bisa jadi sih seperti itu. Jadi mungkin lebih per piece-nya berapa jatuhnya? Kalau per piece itu sekitar 10 hingga 15 ribu Pak. Karena di sini juga kita menjadikan manfaat yang diberikan dari Bukan, kalau satuannya jatuhnya berapa harganya? Iya. Kalau 10.000? Iya. Itu analisanya sih. Gitu. Iya. Mungkin bisa digini lagi nanti karena memang tujuannya itu kan banyak manfaatnya juga sih sebenarnya seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan kayak bilang bisa lebih lagi di ekonomi. Iya. Kayak karet ini. Kalau untuk laut bikin sendiri berarti ya? Beli tepungnya sebenarnya sih saya terinspirasi dari benua Eropa itu kemarin kan ada yang namanya edible pad yang terbuat dari dedak gandum. Saya juga bikin sini kan nggak berhubung ada gandum itu dengan dedak padi ya. Tapi kebetulan pas saya coba dedak padi itu mungkin belum tahu juga ilmunya, tapi pas saya coba itu gagal ya. Nah, saya berpikir lagi apa yang kira-kira misalkan jadi potensi juga gitu untuk Indonesia, khusus Jawa Barat. Ternyata pas saya searching, ya inilah rumput laut karena memang yang tadi saya paparkan rumput laut itu berpotensi juga gitu loh. Belum optimal juga untuk dikembangkan seperti itu. Ini dari sisi ide bagus, cuman kalau kita memang niat mengembangkan ini jadi produk komersil, secara fungsional juga harus diperhatikan. Kalau ini saya susah megangnya. Oke lah bisa dimakan dan bisa terurai oleh lingkungan, tapi secara fungsi juga harus mungkin perlu di riset lagi pakai zat tambahan apa supaya mungkin ininya juga tidak terlalu tebal, artinya bisa menurunkan kos, tapi juga secara fungsi bisa apa namanya digunakan mengganti gelas. Itu aja sih. Ini ide sendiri nih. Iya. Belum ada ya orang yang bikin ya. Cetak aja. Oke. Ya teruskan. Sukses ya Mas ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.